Halo, salam sejahtera, salam sehat. Saya Boas. Dalam video saya kali ini saya akan kembali membahas soal fisika dan khususnya materi tentang vektor. Dan langsung saja kita lihat soalnya. Andri mengendarai sepeda ke arah utara dengan kecepatan 2 meter per sekon. Dari arah barat bertiup angin sehingga sepeda mengalami penyimpangan sebesar 37 derajat. Kecepatan sepeda saat terpengaruh angin sebesar berapa meter per sekon ya. Jadi untuk menjawab soal ini mungkin kita buat dulu ilustrasinya supaya kita bisa membayangkan keadaannya pada saat si Andri membawa sepeda ya. Misalnya seperti ini. Ini arah timur ya. Ini barat. Kemudian ini utara dan selatan. Oke, kemudian dari arah barat berarti dari arah sini ya. Dari arah barat bertiup angin. Berarti misal awalnya si Andri membawa sepeda mengarah ke utara, harusnya ke sini ya. Dengan kecepatan V sama dengan 2 meter per sekon. Oke. Kemudian karena tertiup angin, jadi si Andri ini mengalami penyimpangan sebesar 37 derajat. Misalnya mungkin 37 derajat, anggaplah ya seperti ini. Oke. Jadi mengalami penyimpangan sebesar 37 derajat. Oke. Nah, kasih garis bantu. Nah, pertanyaannya kecepatan sepeda saat terpengaruh angin. Jadi nanti yang dicari adalah nilai yang ini. V aksen. Kita tuliskan diketahui V-nya berarti 2 meter per sekon. Kemudian sudutnya kita buat sudut alfa itu 37 derajat. Kemudian yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan adalah nilai V aksen. Oke, langsung saja kita jawab. Kalau kita lihat seperti ini, kita bisa mengerjakan dengan rumus trigonometri ya. Karena yang ditahu sisi samping, karena kalau dilihat seperti ini, sudut siku-sikunya di sebelah sini. Oke. Kemudian ada sudut 37 derajat ya antara V dan V aksen. Maka kalau ini yang diketahui, samping yang dicari miring, maka kita menggunakan rumus cos. Jadi, cos alfa sama dengan V dibagikan V aksen. Ini V aksen. Jadi samping dibagi miring. Bisa dilihat di video saya sebelumnya bagaimana cara menentukan rumus sin, cos, dan tangen. Nah, kita kasih masuk nilainya. Cos alfa berarti cos 37 sama dengan V per V aksen berarti 2 meter per sekon per V aksen. Oke, cos 30 itu nilainya 0,8 ya. 0,8 kemudian 2 meter per sekon per V aksen. Maka nilai V aksen 2 meter per sekon dibagi 0,8. Kita tuliskan supaya enak menyederhanakan, supaya ini komanya hilang, kita kalikan 10 masing-masing ya. Jadinya 20 per 8.
supaya gampang membaginya. Nah, ini kita sederhanakan, 20 dengan 8 kita sama-sama bagi 5, bagi 4, ini jadi 5 dan ini dibagi 2. Maka kita bisa mendapatkan hasil nilai V aksen itu sama dengan 2,5 meter per sekon. Oke, jadi nilai V aksen di sini ya, setelah tertiup angin, kecepatannya menjadi 2,5 meter per sekon. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Perahu menyeberangi sungai dengan kecepatan 10 meter per sekon, membentuk sudut 60 derajat terhadap arus sungai. Diketahui kecepatan arus sungai 6 meter per sekon. Jika perahu sampai di seberang setelah 1 menit, jarak tempuh perahu sepanjang. Oke, sama seperti tadi kita coba buatkan ilustrasinya ya. Jadi misal di sini ada sungai. Ini ada sungai, kemudian posisi perahu di sini. Oke, anggap saja seperti ini ya. Kemudian kecepatan perahu ini 10 meter per sekon ya, membentuk sudut 60 derajat terhadap arus sungai. Jadi ini arus sungai kita misal buat arahnya ke arah sana semua ya. Nah, ini arus sungai, berarti saya tulis PS, kemudian ini adalah V perahu. Nah, jadi kalau seperti ini, karena disebutkan membentuk sudut 60 derajat terhadap arus sungai, jadi misal kita buat ini sebagai arus sungainya di sebelah sini ya. Oke, ini sebagai VS juga, jadi boleh ya kita buat di sini. Membentuk sudut 60 derajat. Jadi misalnya seperti ini. 60 derajat terhadap VS ya, terhadap air. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, nanti kita menggunakan persamaan pada vektor, kemudian nanti terakhir kita menggunakan rumus gerak ya. Nah, untuk mencari nilai V-nya, jadi pertama kan kita mencari nilai resultan dari V ini gitu. Nanti yang dibutuhkan kalau mau mencari nilai S, saya buatnya seperti ini. Misalnya nilai S itu sama dengan V dikalikan T ya. Nanti ini yang dicari, S. Namun kita belum mendapatkan nilai V-nya, karena kita tidak menggunakan VP atau VS, tetapi menggunakan resultan dari V itu. Nah, dari mana kita dapat? Kita dapatkan dari menggunakan rumus vektor seperti itu. Kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui pertama adalah V perahu itu 10 meter per sekon. Kemudian V sungai itu 6 meter per sekon. Kemudian nilai sudut ya 60 derajat. Dan T ya, waktu itu 1 menit. Jadi menempuh selama 1 menit, kita rubah jadi 60 detik atau 60 sekon. Yang ditanyakan adalah nilai S. Oke, sekarang kita menggunakan rumus vektor ya, untuk mencari nilai resultan dari kedua ini. Maka saya buatkan seperti ini ya. V sama dengan
akar dari VP kuadrat ditambahkan VS kuadrat, kemudian ditambahkan 2VP kali VS cos alfa. Nah, sekarang kita tinggal masukkan nilainya. Nilai VP adalah 10 ya. Saya tulis 10 pangkat 2 ditambahkan 6 pangkat 2 ditambahkan 2 dikali 10 kali 6 cos 60. Oke. Sepuluh pangkat 2 adalah 100 ditambahkan 6 pangkat 2 36 ditambahkan 2 kali 10 kali 6 ya, berarti 120 kali cos 60. Nilai cos 60 itu setengah ya. Nah, dikalikan setengah. Nanti kalau tanya dari mana cos 60 setengah, nanti bisa dicek pada sudut-sudut istimewa untuk trigonometri. Ini 120 kita bagi 2 jadinya 60 ya. Nah, 100 ditambahkan 36 tambah 60 hasilnya adalah 196. Akar 196 itu 14 ya. 14 meter per sekon karena kecepatan, jadi satuannya 14 meter per sekon. Kemudian kita mencari nilai S-nya ya. Jadi kita sudah dapat nilai V. Maka sekarang kita saya buat di sini aja ya. Kan nilai S sama dengan V kali T. V-nya 14 meter per sekon dikalikan T-nya 60 sekon. Hasilnya adalah 840 meter. Nah, jadi jarak yang ditempuh perahu itu 840 meter seperti itu. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa membantu untuk memahami soal-soal vektor seperti ini. Saya akhiri, terima kasih.